Shalom, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudariku dimanapun Anda berada pada saat ini. Hari ini kita berjumpa kembali dalam satu perenungan firman Tuhan yang saya berikan tema lakukan perkara besar bersama Yesus. Kita tahu dalam hidup kita ini kita menghadapi banyak sekali perkara. Namun perkara yang saya maksudkan di sini bukanlah persoalan-persoalan yang mengganggu, ya, tetapi peristiwa-peristiwa yang besar yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan saya percaya selepas nanti untuk memahami apa yang saya sampaikan dalam eh, perenungan atau khotbah pada hari ini, saudara-saudara akan mengambil sikap dengan segera untuk bersama Yesus melakukan perkara-perkara yang besar. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kita, yang akan memberikan kepada kita kekuatan supaya kita boleh melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita akan memperhatikan beberapa hal ini untuk kita pertimbangkan, kita renungkan, dan selepas itu kita akan lakukan karena Tuhan Yesus setia dengan janjinya. Dia tidak akan meninggalkan saya, tidak akan meninggalkan saudara-saudara, dan dia sudah memberikan rohnya yang kudus supaya setiap orang yang percaya dan teguh berpengharapan kepadanya boleh hidup di dalam tangan kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita membaca apa yang tertulis di dalam Lukas pada pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Di sini kita melihat ada satu sisi tanggung jawab dan satu bahagian yang lain adalah perbuatan kita yang akan menunjukkan pertanggungjawaban kita terhadap tanggung jawab tersebut. Ya, ketika hanya mengatakan saja itu sangat mudah. Namun ketika kita diuji dengan membuktikan apa yang kita katakan tersebut, ini mungkin akan membuat kita menghadapi banyak tantangan. Dan ini mungkin akan membuat kita menjadi gagal dalam memberikan pertanggungan jawab seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia. Ya, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi penilaiannya adalah dalam setiap perkara itu, saudara dan saya diperhadapkan dengan perlakuan atau perbuatan yang benar. Benarkah kita melakukannya atau justru kita tidak melakukannya? Ada orang, dia katakan tidak dilakukan, tapi akhirnya dia lakukan juga. Nah, ada juga orang, dia katakan dia lakukan,
tetapi tidak dilakukannya pada akhirnya. Jadi perkara atau perbuatan yang kita melakukan bersama dengan Tuhan Yesus dalam hal ini bukanlah hanya sebatas lip service atau untuk menyenangkan hati Tuhan kita saja, tetapi perlu dilakukan dengan perbuatan-perbuatan di dalam kebenaran. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang kelima mengenai pokok anggur yang benar juga mengingatkan saya dan saudara-saudara. Dalam perkara-perkara yang besar ataupun perkara yang kecil, itu sudah Tuhan ingatkan agar kita juga berani tinggal di dalam Tuhan. Dikatakan di sana, barang siapa tinggal di dalam aku ada di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Tuhan ini sebenarnya sudah tahu seberapa jauh, seberapa kuat kemampuan ciptaannya. Namun dia tidak mau diuji dengan kemampuan yang dilakukan oleh ciptaannya karena sebatas kemampuan yang dimilikinya. Namun Tuhan juga memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih apabila manusia itu tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam ranting-ranting itu dan akhirnya juga akan menjadi ranting dan cabang yang berbuah. Nah, apakah menurut saudara-saudara yang dapat membuat kita menjadi tidak setia, yang membuat kita mempunyai pikiran yang kacau balau, yang terkadang membuat kita kalau mempertahankan kebenaran takut karena orang lain mungkin akan menyepelekan kita atau meninggalkan kita karena orang lain mungkin tidak setuju dengan kebenaran yang sedang diterapkan pada saat tersebut, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi bimbang. Sesudah dia bimbang ketika harus mempertanggungjawabkan apa yang terjadi. Orang tersebut juga akan mengalami ketakutan. Nah, ketakutan adalah cara iblis untuk menghambat hidup manusia. Jadi dalam sejarah Alkitab, iblis berperan untuk memberikan ketakutan kepada manusia sehingga manusia itu menjadi bimbang dalam melakukan perjalanannya. Saudara tahu firman Tuhan mengatakan, jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut dengan apapun juga. Karena ketakutan, kecemasan yang ada dalam dirimu tidak dapat menambah sehasta langkahmu. Ya, tidak mampu menambah sehasta langkahmu. Jadi sekitar satu jarak pergelangan tangan sampai ke ujung tumit kita ini, tidak mampu kita melangkah. Kalau dengan ketakutan kita. Namun apa yang terjadi? Iblis seperti yang dikatakan tadi, memberikan roh ketakutan ke dalam diri manusia, sehingga manusia itu tidak mau sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketakutan itu masih disimpan sebagai pengalaman masa lalu. Pada masa-masa yang lalu, saudara-saudara mungkin mengalami apa yang disebut dengan akar pahit. Mengalami kepahitan-kepahitan. Hal-hal yang membuat dirimu merasa sakit secara kerohanian. Atau secara psikologis. Ya. Orang menyepelekan engkau. Orang tidak peduli dengan engkau. Atau mungkin orang menganggap remeh tentang engkau. Orang bisa saja mengatakan kamu tidak berguna. Dan karena banyaknya orang yang menuduh dan menunjuk kepadamu kau tidak berguna. Akhirnya engkau juga mengatakan, yes, true, benar. Saya ini adalah orang yang tidak berguna.
akhirnya engkau terus menyimpan akar pahit tersebut menjadi pengalaman dan itu akan membuat engkau menjadi takut. Itu dibayang-bayangi oleh kuasa iblis. Ya. Lalu pada kolom berikutnya juga saudara-saudara mengalami kecemasan, keraguan-raguan. Karena mungkin engkau pernah ditinggalkan oleh orang yang kau kasihi atau orang yang kau sahabatmu karena satu hal yang harus mengambil keputusan dan keputusan juga itu juga mempunyai konflik dan akhirnya dia mengambil jalan yang salah yang tidak sesuai dengan apa yang kau pahami, maka dia meninggalkan engkau karena engkau menasihati dia. Jangan kita lakukan ini, kita lakukan begini, karena ini kan dosa. Akhirnya dia tidak lakukan saranmu, dan akhirnya dia meninggalkan engkau sebagai sahabatnya. Engkau juga mempunyai kecemasan. Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Ya, nanti aku ditinggal lagi. Sakit loh dicuekin. Demikian. Namun berikutnya juga mungkin ada ketakutan-ketakutan. Pada masa kanak-kanak mungkin kamu ketika melihat jenazah, orang bilang itu hantu, itu bigu. Nanti dia bisa berdiri, nanti dia bisa bergerak, lalu dia nanti akan kejar kamu. Lalu ditunjukkan kepada film vampir dan film-film horor yang lainnya. Sehingga engkau menjadi fobia, ketakutan akan hal-hal yang aneh atau hal-hal yang misterius. Atau mungkin ketika engkau diajak naik ke satu puncak atau satu tempat, ya, katakanlah mungkin kau diajak naik untuk ke lantai rumah lantai 3, namun di sana ada tepi dan kamu didorong begitu, kamu dipegang kuat tuh oleh teman, tapi dihentakkan begitu, kamu merasa takut sehingga akhirnya kamu mengalami ketakutan kalau berada pada posisi yang tinggi. Ada fobia, ya, ada fobia, ada ketakutan, ada kecemasan, ada akar pahit dalam dirimu. Sehingga ini juga akan menjadi pengalaman yang menyiksa engkau, sehingga terkadang engkau tidak bisa melihat apa yang sebenarnya, perkara yang sebenarnya harus kamu lakukan. Saya pernah jumpa dengan seorang, dia katakan, pendeta, saya baru melakukan perbuatan yang teramat salah. Kenapa? Karena begitu takutnya saya mereka tinggalkan, saya diancam oleh mereka, dipaksa untuk menandatangani, sementara yang saya tanda tangani itu sama sekali tidak saya mengerti dan itu punya potensi kalau saya dilaporkan kepada pihak berwajib karena yang saya tanda tangani itu adalah yang tidak saya mengerti dan salah menurut hukum. Tetapi karena saya takut, tidak ada teman, tidak ada yang membantu saya, maka saya secara terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut. Oh, siang-siang saya katakan segera buat pernyataan bahwa engkau terpaksa untuk melakukannya, buat saya sebagai saksi supaya saya klarifikasi kepada orang yang memaksa engkau untuk menandatangani hal tersebut. Dia takut lagi. Nanti aku terancam begini. Lalu saya mampukan, saya nasihati. Lebih bagus kita dikucilkan kalau kita melakukan kebenaran daripada kita disanjung-sanjung atau dianggap teman oleh orang-orang yang tidak benar. Ingat, saya katakan, kebiasaan buruk dapat mempengaruhi perbuatan baik, ya. Jadi kalau kamu selalu bergaul dengan orang-orang yang berperangai buruk dan tidak benar, walau kamu baik sekalipun, kemungkinan bisa saja kamu tergoda untuk melakukan hal yang jahat. Sehingga semakin jauhlah nanti kita melakukan perkara-perkara yang besar di hadapan Tuhan. Karena dalam hal kecil pun kita tidak bisa dipercaya. Nah, firman Tuhan kalau engkau tadi mengalami pengalaman masa lalu, ada fobia, ada kecemasan, dan ada ketakutan, maka saya juga ingatkan kepada kita semua supaya merenungi firman Tuhan dalam Mazmur 37 yang kami sampaikan ini. Di sana dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya
dan ia akan bertindak. Ini satu firman Tuhan yang sungguh-sungguh, dan saya sendiri memahami firman Tuhan ini sebagai sumber kekuatan yang memampukan. Ya, ketika saya serahkan hidup saya kepada Tuhan, kekhawatiran tentang hal-hal yang mengganggu pikiran saya, masalah kesehatan ketika saya harus amputasi karena penyakit gula, masalah kesehatan karena saya harus mengalami masa-masa sulit karena ada stroke akibat darah tinggi dan kolesterol dan penyakit gula sehingga membuat penyumbatan di otak saya sebelah kiri yang memengaruhi kondisi tubuh saya di sebelah kanan. Saya melihat ada suasana yang sangat gelap, dan saya merasakan juga di dalam suasana yang gelap itu ada ketidakpastian. Karena apa? Karena saya tidak tahu apakah di dalam suasana pandangan yang gelap tersebut jalannya rata, naik turun, atau ada jurang yang dalam, atau ada lumpur hidup, atau apapun. Namun saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, semasih Engkau masih mengasihi dan aku cinta dan mengasihi Engkau, tolong pegang tanganku. Pakailah hamba-Mu ini supaya Engkaulah yang senantiasa bertindak dalam perkataan dan dalam perbuatan, bahkan dalam seluruh totalitas kehidupannya. Saya merasakan kuasa daripada firman Tuhan ini terjadi dalam hidup saya sepanjang 2 tahun terakhir ini ketika mengalami masa-masa sulit secara fisik saya. Tetapi secara spiritual perlahan-lahan Tuhan pulihkan dan saya juga bisa melakukan tugas-tugas dengan apa yang Tuhan berikan melalui pertolongan kepada saya. Saudara-saudara, Tuhan yang menjanjikan itu kepada nenek moyang kita yang setia adalah sama dengan Tuhan yang menjanjikan hal tersebut kepada saya ketika melewati kesusahan dan pengalaman-pengalaman pahit dalam kehidupan akhir-akhir ini. Dan itu juga yang menyertai saudara-saudara di mana, kemana, dan kapanpun saudara-saudara. Jadi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, itulah pengalaman-pengalaman yang terjadi. Dan ketika kita melihat juga satu kali pengalaman di mana firman Tuhan tadi juga mengingatkan kembali kepada saya dan saudara-saudara bahwa barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Satu kali ada seorang yang datang konseling kepada Boksu, dia katakan, Boksu, tolong doakan saya. Kenapa? Saya bilang begitu. Ada apa ya yang perlu? Dia katakan, dia cerita panjang lebar tentang bagaimana dia mulai mencuri uang orang tuanya yang dulunya itu adalah harga 10 rupiah. Dari kondisi harga 10.000 rupiah, dia meningkat mencuri menjadi harga 25 rupiah, menjadi 50 rupiah, kemudian juga meningkat terus, sehingga akhir-akhir ini dia mempunyai keberanian yang luar biasa untuk mencuri uang dalam jumlah yang besar sampai ratusan juta melalui korupsi yang dia lakukan. Saya katakan, ini engkau sudah diingatkan kembali oleh Lukas 16 ayat 10. Saya katakan kepadanya, engkau berarti tidak setia dalam perkara kecil. Ketika orang tuamu memeliharakan engkau dan memberi kepercayaan kepadamu untuk menggunakan semua hartanya, engkau melakukan pelanggaran dengan mencuri uangnya yang halnya mungkin 10 rupiah.
Tetapi menurutmu karena engkau tengok pada masa itu ada uang Rp5.000, Rp10.000. Rp10 ini engkau anggap sangat kecil. Namun Tuhan mengingatkan engkau harus dipercaya dalam perkara yang kecil. Ya, lalu itu juga saya ingatkan. Berarti kamu juga tidak benar dalam perkara-perkara kecil. Dan kamu inilah alami sekarang. Engkau tidak bisa dipercaya. Dan engkau juga tidak benar dalam perkara-perkara yang besar. Sampai engkau melakukan perbuatan ini seperti ini. Maka saya katakan, saudaraku, bersabarlah. Jika mungkin ada tantangan yang besar di hadapanmu dengan persoalan ini, bersabarlah. Lalu apa yang terjadi? Dia pun mengaku kepada pimpinannya, dan pimpinannya juga memaafkan dia, asal dengan catatan engkau mengembalikan uang perusahaan tersebut. Terserah macam mana caranya, tapi buatlah solusi. Dan akhirnya dia pun cicil. Ada uang, dia tambahi lagi cicilannya. Sehingga sampai hari ini persoalan itu sudah selesai. Ada satu kelegaan batin. Dia katakan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia sudah mau back to the Bible. Mau belajar kembali kepada firman Tuhan. Agar dia boleh setia dalam perkara besar. Dan dia juga belajar setia dalam perkara kecil. Saudara, ketahuilah. Ketidaksetiaan kita terhadap perkara yang kecil membuat kita kehilangan kesempatan untuk menikmati yang besar. Terbayangkan lebih dari miliaran yang akan Tuhan berikan kalau kita hitung kepada nilai daripada kehidupan. Lebih. Dan ketika kamu menerima hadiah tersebut dalam kehidupanmu, engkau juga bisa melihat betapa besar dan luar biasanya campur tangan Tuhan itu kepadamu. Namun apa yang terjadi? Ya, Adam dan Hawa tidak setia dengan perkataan Allah. Dia mau diganggu oleh iblis. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia makanlah buah itu seperti apa yang dikatakan oleh iblis. Yang merubah kebenaran firman Tuhan. Dia tahu bagaimana isi hati manusia itu dan hawa nafsunya. Dan hanya karena hawa nafsu itu, apa yang terjadi? Manusia jatuh ke dalam dosa karena ketidaksetiaannya kepada Allah dan ketidakmampuannya untuk melawan iblis dengan secara langsung. Inilah yang menjadi dosa yang terus turun-temurun terjadi. Perbuatan-perbuatan ketidakbenaran yang menurut John Wesley akan mengakibatkan kemerosotan moral. Ya, semakin hari akan terjadi kemerosotan moral kalau kita tinggal di dalam dosa. Tetapi Allah memberikan satu jaminan, satu garansi kepada manusia yang bertobat bahwa dia akan diterima Allah dan menjadi hak ahli waris juga seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Asal dia kembali kepada kesetiaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah contoh orang-orang yang mengalami kekuatan daripada Tuhan. Mereka dalam perjalanan dan pengalaman hidupnya mengalami sesuatu yang luar biasa. Ketika Yesaya disuruh menghadap raja, namun dia katakan, aku tidak sanggup berbicara. Lalu Tuhan mengambil bara api dan meletakkan di mulutnya, serta dia pun diberikan jaminan untuk segera berbicara. Namun apa yang terjadi? Dia mampu menjadi nabi yang luar biasa sekali. Bertindak di dalam kebenaran, menyuarakan kebenaran-kebenaran isi hati Tuhan kepada sesiapa saja. Saudara bisa melihat juga Musa. Ya, seorang yang penuh dengan ketakutan.
Ya, dia penuh dengan ketakutan dan merasa tidak mampu. Tapi Allah memberikan kekuatan dan penguatan kepadanya dan janji penyertaannya bahkan luar biasa. Dia bisa memimpin bangsa Israel dengan berbagai-bagai cobaan-cobaan yang kita bisa pahami dan ketahui dari firman Tuhan. Dia memimpin bangsa Israel itu keluar. Bahkan dia bisa membelah Laut Merah dengan kuasa Tuhan yang ada pada tongkatnya. Lihatlah, ketika dia bisa dipercaya, dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Begitu juga Daud, tidak pandang bulu. Dia adalah seorang yang kecil, ya, namun sangat lincah dan teratur. Sehingga ketika berhadapan dengan tentara Filistin, lalu apa yang terjadi? Goliat mengolok-olokkan dia. Kecil kau, gampang, katanya begitu. Tapi apa yang terjadi? Dia ayunkan ali-alinya, dia sentak, dan batu itu mengenai kepala daripada Goliat. Akhirnya Goliat tersungkur di bawah kuasa daripada Daud. Dan Allah memberikan Daud janji yang besar. Karena apa? Karena dia setia dan berani tetap tinggal di dalam Tuhan, percaya kuasa Tuhan, ketakutannya sudah menjadi keberanian, sehingga dia pun bisa menjadi pahlawan iman dan juga orang yang sangat besar pengaruhnya di dalam sejarah kekristenan kita. Paulus yang dulunya adalah orang yang mengejar-ngejar orang Kristen, tapi setelah dia ditangkap oleh Tuhan, saudara-saudara, dia bertobat. Dan setelah bertobat, lihatlah, dia melakukan segala perkara-perkara yang kecil. Kesetiaan ketika dia ditangkap, dia masuk dalam penjara. Ketika penjara itu digoncang oleh gempa, apa yang terjadi? Kepala penjara begitu cemas. Karena tahanan-tahanan politik pemerintahan Romawi sudah lepas semuanya, kabur. Namun apa yang terjadi? Dia katakan dia masih berada di dalam penjara. Dan dia bersama dengan temannya. Ketika gempa itu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, maka mereka selamat daripada amukan gempa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Keselamatan yang diberikan Tuhan kepadanya itu menyaksikan bahwa dia mempunyai iman yang kuat. Itu makanya kesaksian pribadi kita sangat berhasil untuk menjadi sarana bagi pekerjaan besar yang kita lakukan di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Paulus boleh membaptis kepala penjara, satu keluarga mereka menjadi percaya Yesus hanya karena kesaksian yang dimiliki oleh Paulus tersebut. Demikianlah kita melihat kesaksian bahwa Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita tidak pernah takut dalam hal yang kecil. Dan dia juga boleh melakukan hal yang besar, yang luar biasa. Seberapa besarkah perkara Yesus menyembuhkan orang-orang yang berpenyakit dan orang-orang yang disepelekan, mengangkat harkat dan martabat mereka sendiri. Dalam timbangan kita itu adalah perkara yang kecil, karena itu sangat gampang. Mungkin kita berpikir bahwa adalah perkara yang besar ketika Yesus menjamu 5.000 orang yang hanya laki-laki, tidak dihitung anak-anak dan perempuan. Ya, mungkin kita menghitung itu perkara besar, tetapi itu masih dalam kategori perkara kecil. Bagaimana pula ini? Sudah begitu besar, tapi dihitung juga sebagai perkara kecil. Benar. Kenapa? Perkara yang besar sesungguhnya yang dilakukan Tuhan Yesus adalah menyelamatkan manusia dengan cara disalibkan di kayu salib, mati dan dikuburkan, bangkit dari dalam kematian tersebut, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Itulah klimaksnya. Itulah puncaknya. Dan sampai sekarang
Tuhan masih tetap melakukan perkara-perkara yang besar dalam ukuran kita manusia, dalam kasih sayang Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Jadi ketika saudara percaya kuasa Tuhan, ketakutanmu, traumamu, sisi gelap hidupmu, kecemasanmu, fobiamu akan berubah menjadi keberanian untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inti poin dari yang saya sampaikan tadi adalah setia dalam perkara kecil. Ya, mungkin ini dalam renungannya mudah, tetapi dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, saya percaya karena saya sudah banyak mengalami beberapa dinamika-dinamika yang walaupun mungkin belum sempurna, tetapi saya merasakan bagaimana eratnya tangan Tuhan ketika Dia memegang saya dalam kehidupan saya, ketika saya setia dalam perkara kecil. Dan bukan hanya saya yang dipegang oleh pertolongan Tuhan itu, tetapi istri, anak-anak saya, keluarga besar saya juga, sekolah yang saya pimpin, gereja yang saya layani, bahkan semua orang-orang percaya, mereka juga saya merasakan ada kuasa yang besar dalam hidup mereka yang sudah diperbuat sejak awal sampai dengan hari kesudahannya kemudian. Yaitu ketika kita setia dalam perkara kecil. Katakan, aku setia dalam perkara kecil. Silakan. Aku setia dalam perkara kecil. Tuhan Yesus menolong saudara. Nah, akhirnya saudara-saudara, kita juga akan melihat ada satu posisi yang harus kita pahami. Di mana dikatakan di sini, semakin tinggi, semakin kuat angin yang dihadapi. Semakin tinggi, semakin kuat tantangan yang dihadapi. Angin itu adalah tantangan. Jadi semakin tinggi pohon, maka dia juga akan menghadapi angin yang sangat kuat. Bila-bila dia tidak kuat atau tidak kokoh, maka dia akan tumbang jika akarnya tidak kuat, atau dia akan patah jika batangnya juga tidak kuat. Ya. Begitu juga dengan iman kita. Ketika iman kita mulai maju, semakin cepat dan akhirnya melesat dengan sangat kuat, percaya kita kepada Tuhan Yesus, sehingga kita boleh melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Percaya satu hal, engkau akan menghadapi angin yang kuat, bukan angin sepoi-sepoi. Atau dalam bahasanya saya katakan, engkau akan menghadapi berbagai-bagai tantangan dan berbagai-bagai pencobaan. Namun jangan takut, karena setia dalam perkara kecil dan takut akan Tuhan akan mengubah ketakutanmu menjadi keberanian. Hal-hal yang boleh kita lakukan adalah kita tetap setia kepada Tuhan. Karena kita pasti dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara-saudara, saya sekali lagi mau mengajak kita. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Apa perkara besar yang harus kita lakukan? Yang harus kita pertaruhkan? Bahkan dengan tetes darah terakhir pun, dengan detik terakhir dalam kehidupan kita, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan dalam perkara tersebut adalah bersama Yesus kita memberitakan Injil. Kenapa? Karena Injil itu kan kabar baik. Injil itu adalah menunjukkan bagaimana kasih Allah, bagaimana hati Allah
untuk menyelamatkan kehidupan dunia. Dia sudah menyerahkan anaknya yang mati di kayu salib. Nah, sekarang kita sudah menerima kuasa kebangkitan itu dan mempunyai kesempatan untuk menjadi orang percaya. Nah, pada posisi itulah juga saudara dan saya mempunyai tugas seperti yang dipesankan oleh Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga, yaitu memberitakan Injil. Bagaimana kita memberitakan Injil? Apakah kita harus sekolah teologi dulu semuanya? Tidak wajib. Tapi kalau ada yang mau silahkan. Apakah kita harus menjadi majelis atau pekerja gereja lebih dahulu? Tidak juga. Karena dari dulu orang-orang percaya juga dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Sehingga kesaksian mereka akan mengubah hati orang-orang tersebut mau percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu kan? Lydia bukan sekolah teologi dia. Ada banyak lagi Alkitab ceritakan orang yang bersaksi. Tidak belajar teologi. Namun apa yang terjadi? Hati mereka mau melayani Tuhan. Maka mereka berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat. Dan Tuhan mengirimkan orang-orang yang mampu membekali mereka. Memberikan empowering. Memberikan pelatihan. Memberikan ajakan. Memberikan dorongan bagi mereka untuk memberitakan Injil. Kemudian kita juga bersekutu dengan orang-orang yang seiman. Di dalam persekutuan itu kita juga bisa dibimbing oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, pada masanya ketika John Wesley melakukan pengembangan daripada ajarannya, mereka terkenal sekali dengan sel group atau kelompok kecil. Ya, mereka bersekutu, ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi anggota. Tugas-tugas pemimpinnya sudah jelas, tugas-tugas anggotanya juga sudah jelas. Nah, di dalam persekutuan para pemimpin, John Wesley mengajarkan apa yang harus mereka lakukan kepada anggota-anggota persekutuan mereka. Dan di atas segalanya itu, John Wesley selalu memberikan motivasi, semangat bagi siapa saja yang mengikut kepada ajarannya. Bahkan dengan keberaniannya itu, ketika dia dilarang berkhotbah di satu gereja induk papanya, dia juga berkhotbah di atas kuburan orang tuanya. Itulah. Jadi tidak ada alasan tempat bagi dia di mana harus memberitakan Injil. Baik atau tidak baik waktunya dia memberitakan Injil dalam persekutuan-persekutuan kecil dan akhirnya akan menjadi persekutuan yang besar. Saudara bisa perhatikan statistik perkembangan gereja metodis Indonesia. Kalau kita melakukan tingkah atau cara atau pola seperti yang dilakukan oleh John Wesley ini dengan sungguh-sungguh, kita akan mengalami perkembangan yang pesat. Mengapa? Karena saya memperhatikan gereja yang melakukan konsep daripada John Wesley ini, mereka juga bisa melakukan perkara yang besar. Sehingga gereja semakin maju di dalam kasih sayang Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian kita juga harus bersaksi. Ya. Dari antara doa, persekutuan, dan juga saudara-saudara khotbah, ya, atau perkunjungan, yang paling efisien dan yang paling cepat untuk mengajak orang percaya Yesus adalah kesaksian kita. Jadi kesaksian kita akan melakukan perkara yang kecil, itu akan menjadi batu ujian. Itu akan menjadi satu poin yang akan memampukan kita untuk boleh mendapat dan melakukan perkara yang besar. Jadi ketika engkau mewujudkan kehidupanmu sebagai orang Kristen yang sejati, di sanalah Allah melihat, manusia melihat gambarannya dalam dirimu. Maka kata firman Tuhan, Allah melihat itu dan memuliakan
Tuhan, Bapamu yang di surga. Inilah perjuangan-perjuangan yang akan kita lakukan, yaitu setia dan juga berdoa, bersekutu, bersaksi untuk melakukan pemberitaan Injil. Saudara, saya ajak untuk merenungi makna lagu pujian kita ini. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Tidak ada yang menghalangi kita, ya, yang mampu menghalangi kita untuk bersandar kepada Yesus. Ketika engkau mau melakukan segala perkara, ketahuilah Tuhan sedang merendah hidupmu. Jika ada jatuh bangun dan tantangan serta cobaan-cobaan, jangan menyerah. Takutlah akan Tuhan, sebab takut akan Tuhan akan mengubah ketakutanmu menjadi keberanian yang luar biasa. Saudara, yuk kita nyanyikan lagu ini. Sebentar kita juga akan bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Dia raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang kami rindukan senantiasa dengan kuasa yang luar biasa. Hari ini kami mendapatkan satu pertolongan besar melalui kebenaran firman, di mana kami dalam perjuangan untuk melakukan perkara yang besar, kami tetap setia kepadamu dan kami tidak mau tinggal diam, namun kami akan terus berjalan, terus melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu kekuatan apapun yang akan mengganggu kami daripada kesetiaan kami kepadamu. Bahkan ketika kami mengalami pencobaan, Tuhan Engkau sudah persiapkan jalan keluar. Dan dari jalan keluar tersebut, kami akan memperoleh keselamatan dan kekuatan kekal dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah permohonan dan doa kami. Berikanlah kami pertolongan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan dan menjadi saksi-saksi kebenaran. Sehingga melalui kehidupan pribadi kami, banyak orang lagi akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.